Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, rahmat dan magfirahnya. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga Allah memberikan perlindungan, hidayah, inayah, taufik, sehat, afiat pada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menyampaikan materi dengan tema Aku Rindu Umatku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku rindu umatku. Setelah Rasulullah berziarah kubur kepada para syuhada yang meninggal di medan perang pada perang Uhud, beliau pulang dan beliau berhadapan dengan para sahabat dan beliau mengatakan, ana mustaqun ikhwani, saya rindu dengan saudaraku. Kemudian para sahabat mengatakan, alaisa nahnu ihwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu wahai Rasul? Kata Rasul, la antum ashabi, bukan, kalian adalah sahabatku. Ihwani alladzina hum lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Yang namanya aku rindukan itu adalah saudaraku yang dia tak pernah bertemu dengan aku, tak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Itu yang aku cintai. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita umatnya, kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang Rasul katakan? Taraktu fikum amrayni kitaballah wa sunnata rasulihi ma in tamassaktum bihi malan tadilu abada. Aku tinggalkan pada kalian kitab Allah dan sunnah Rasul. Jika kalian berpegang teguh pada kedua perkara ini, aku jamin kau tidak akan sesat selamanya. Ketika Al-Quran dibacakan, walaupun kita nggak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita bertemu dengan Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca dan kita setelah membacanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itulah umat Rasul yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi berbeda dengan
umat Nabi yang lain. Saya contohkan umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Umat Nabi Musa dengan nabinya bertemu, dengan mukjizatnya bertemu, wahyunya juga bertemu, yaitu kitab yang dibawa oleh Nabi Musa itu kitab Taurat. Tapi ketika Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya, di antaranya tongkat bisa jadi ular, tongkat dipukulkan kepada batu maka memancarlah 12 mata air, yang kata Allah, idrib bi asokal hajar pan pajarat min husnata asrata aina. Begitu dahsyatnya mukjizat Nabi Musa, dan dilihat oleh umatnya. Nabinya ada, mukjizatnya ada, umatnya ada, kitabnya ada, maka umat Nabi Musa la yu'minun, tidak beriman. Nabi Isa, kitabnya Taurat, nabinya Nabi Isa, umatnya bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan mukjizatnya. Mukjizat Nabi Isa diantaranya bisa menyembuhkan orang buta, bisa menjadikan orang sudah mati hidup kembali. Tapi bagaimana ketika mukjizat diperlihatkan pada umatnya, maka Allah mengatakan la yu'minun, mereka tidak beriman. Bahkan Nabi Isa dikejar-kejar dan diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Itu perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa dengan umat Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad tidak bertemu dengan nabinya, tidak kelihatan mukjizatnya, tapi ketika bertemu dengan Al-Quran percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran, percaya dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga kita selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Itulah unggulannya umat Nabi Muhammad. Dan kata Nabi Muhammad, aku rindu umatku, aku gak pernah bertemu dengan mereka, tapi mereka beriman kepadaku. Semoga kita termasuk orang yang beriman. Dan bagaimana nantinya? Nasibnya itu sangatlah berbeda, umat yang beriman dengan umat yang tidak beriman. Umat yang beriman ketika kita meninggal dunia, dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'id Al-Khudri, idza wudi'atil janazatu wahtamalahar rijalu ala a'nakihim. Apabila jenazah itu, apabila seseorang meninggal dunia, dia sudah dimandikan, dia sudah dikafani, dia sudah disolatkan, dan dia dibawa pahtamal rijalu ala a'nakihim, dibawa oleh saudara-saudaranya, ditanggung di atas pundaknya. Kalau dia umat Nabi, amanu, mereka yang beriman, ketika dibawa apa yang dia katakan? Percepat, percepat. Yang dia katakan qaddimuni, qaddimuni, percepat aku rindu bertemu dengan alam barzah yang lebih indah daripada dunia dan isinya. Itu jawaban orang-orang yang umat Nabi yang beriman. Tapi yang tidak beriman, maka dia akan mengatakan wailun li yaum aina yadhabun, celaka aku, akan dibawa kemana aku? Mereka menjerit-jerit, celaka aku, akan dibawa kemana aku? La yasma'u sayun, tidak ada sesuatu pun yang bisa mendengarnya ilal hayawan, kecuali binatang. Tak terbayang seandainya kita bisa mendengarkan jeritan orang yang meninggal dunia yang menuju ke alam barzah, dan jeritan tersebut adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beda, alangkah bahagianya ketika kita mendengarkan umat Nabi yang mengatakan kodimuni, kodimuni, percepat aku rindu bertemu dengan Rasul, aku rindu bertemu dengan alam barzah yang lebih indah daripada dunia dan isinya. Setelah disimpan di alam barzah, maka ada hadis Bukhari juga, dan ini diterima dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwli wa dhahaba ashabuhu hatta annahu yasma'a qur'ani alihim. Seorang hamba apabila dia diletakkan di kuburannya sehingga saudara-saudaranya telah meninggalkan dia, telah pergi,
hatta yasma'a qur'ani alihim, sehingga terdengarlah suara sandalnya dan dia mengatakan, saudara-saudaraku telah pergi. Tapi akan ada 2 orang, atahu malakani, datanglah 2 malaikat. Bayangkan, itu adalah kita. Kita disimpan di kuburan, kemudian atahu malakani, datanglah 2 malaikat kepada kita. Pa'ak adahu, maka dia mendudukannya. Payakula, 2 malaikat itu berkata lahu padanya, makunta takulu fi hadar rajul. Jadi malaikat datang membawa menggandeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat berkata pada jenazah, pada kita seandainya yang jadi jenazah itu adalah kita, dan itu pasti. Ini dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Apa yang kata malaikat? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang engkau tahu mengenai orang ini? Apa yang akan engkau katakan mengenai orang ini? Fa in kanat salihatan. Kalau dia itu soleh, payakulu, maka dia akan mengatakan asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu, demi aku bersaksi bahwa dia itu adalah hamba Allah, dia itu adalah Rasulullah. Jadi seorang ikhwan umat Nabi yang tak pernah dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tak pernah melihat mukjizatnya, tapi taat dan turut pada mukjizat yang diturunkan pada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Walaupun tidak bertemu, dia tetap akan menyaksikannya, dia tetap akan mengenalnya, akan mengetahuinya, sehingga dengan kalimat asyhadu annahu Rasulullah, annahu abduhu wa rasuluhu, dia itu adalah hamba Allah dan dia itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain dikatakan nam solihan, tidurlah dengan nyenyak karena engkau bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi dalam keterangan lain, maka dia diberikan kenikmatan alam barzah. Ya, kemudian bagaimana dengan nasib yang tidak beriman, awil munafik, atau orang munafik? Payakulu, ketika ditanya di alam barzah, la adri aqulu ma yaqulun nas, aku tidak tahu siapa dia, aku hanya mengikuti ucapan-ucapan manusia. Maka apa yang dikatakan oleh malaikat, la daraita wa la talaita tsumma yadribu bimitropin min hadidin. Maka kalau tadi umat yang beriman yang diperlihatkan adalah surga dan neraka, kemudian Allah mengatakan, malaikat itu mengatakan, qad abdalakallahu, Allah telah menggantikan untukmu neraka itu bil jannah, dengan surga. Diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, tapi kata malaikat untukmu adalah surga. Itu adalah umat yang beriman. Tapi yang munafik, yang kafir, yang tidak beriman, padoroba bimitropin min hadidin baina udhunaihi, dia baru merasakan azab kubur, dipukul dengan pukulan dari besi dari antara 2 telinganya. Naudzubillahi min dalik. Payasihu sayhatan yasma'uha min yalihi illa thaqilain, maka dia menjerit dan yang di sekelilingnya itu mendengar jeritan tersebut. Yang di sekelilingnya mendengar jeritan tersebut. Yang tidak mendengar adalah manusia dan jin. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perjalanan umat Nabi yang beriman, dari mulai dia meninggal dunia sampai dia dibawa ke pakai ambulan atau ditanggung, dibawa ke alam barzah, di alam barzah sudah berbeda nasibnya. Kemudian nanti di alam mahsyar, di alam mahsyar akan bertemu lagi dengan Nabi. Maka Nabi akan menyerunya, umati, umati, umati. Itu hadis muttafaq alaih dalam hadis Muslim dan hadis Bukhari. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul, haudi masiratu sahrin. Haud,
telagaku itu masih ratus sahrin, luasnya sebulan perjalanan katanya, saking luas-luasnya. Dan Rasul menjemput dari sana, yang di haud tersebut ma'uhu abyadu minal labani, airnya lebih putih daripada air susu. Warihuhu atyabu minal miski, wanginya pun lebih wangi daripada minyak miski. Wakijanuhu kanujumi samai, dan gelasnya pun gemerlapan bagaikan bintang yang ada di langit. Apa kelebihannya? Paman syaroba minhu fala yadmau abadan. Siapa yang pernah meminum air tersebut, dia tak akan haus selamanya. Itu di mahsyar, di alam mahsyar. Sehingga dalam hadis Bukhari juga diterangkan, Nabi akan menjemput umatnya, padahal pada saat itu mereka berkumpul min awalin wal akhirin, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal umatmu? Sementara pada saat itu umat dari awal sampai umat Nabi Muhammad berkumpul berapa miliar manusia. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul? Wahai sahabatku, seandainya engkau memiliki kuda yang seluruh kuda itu warnanya hitam, tapi kuda engkau warnanya putih, akankah kau kenal dengan kudamu? Maka kata para sahabat, bala, tentu saja saya akan kenal, karena kudaku mempunyai ciri, kudaku warnanya putih, yang lain warnanya hitam. Apa kata Rasul? Begitu juga umatku, aku terhadap umatku, walaupun banyak manusia dari awal sampai akhir, tapi mereka akan memperkenalkan diri gurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka itu bersinar wajahnya karena dari bekas wudu. Karena dari bekas wudu. Itu Nabi mengatakan, silahkan yang kehausan minum dari haudku ini, gitu. Alhamdulillah itu menjadi umat Nabi. Dan yang terakhir, vonislah Nabi sampai ke surga. Maka kalau kita lihat hadis riwayat Muslim, ata baba jannati, Nabi akan mendatangi pintu surga yaumal kiamati, pada hari kiamat. Dan pintu surga tersebut ternyata berdesak-desakan. Maka kata Nabi, fa'astabtihu, aku minta dibukakan pintu surga ini. Faqalal hazinu, maka berkatalah penjaga surga, man anta, siapa engkau? Anna Muhammadun, saya adalah Muhammad. Maka berkata malaikat penjaga surga, bika umirtu, hanya untukmu aku perintahkan, oleh Allah diperintahkan untuk membukakan pintu surga ini. Maka Nabi memasuki pintu surga dan Nabi meminta, ya Allah, mana umatku? Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, suruh umatmu masuk ke surga min babil aiman, dari pintu surga sebelah kanan. Biasanya kalau diibaratkan kanan beda dengan kiri. Kanan itu biasanya lebih baik daripada yang kiri. Yang jelas umat Nabi Muhammad paling dulu masuk surga. Kenapa? Nabinya unggulan, Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan unggulan? Kitabnya unggulan. Dikatakan unggulan karena Nabi Sayyidul Anbiya. Kitabnya unggulan, kalau kitab yang lain hanya untuk kaumnya, Nabi Musa untuk Isa, Taurat hanya untuk Musa, Injil hanya untuk Isa, tapi yang namanya Al-Quran, Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran itu adalah untuk seluruh manusia. Jadi sudah segalanya unggulan, nabinya unggulan, kitabnya unggulan, umatnya pun unggulan. Umatnya unggulan, tak pernah bertemu dengan Nabi, tak pernah melihat mukjizat, hanya mendengar atau melihat tulisan-tulisan. Tapi umat Nabi Muhammad sami'na wa ata'na, maka paling utama masuk surga. Ihwat iman, Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa pada Allah semoga kita menjadi ikhwan Rasul,
menjadi umat Nabi yang dirindukan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang selalu mengatakan, ya Allah, ada apa yang Engkau perintahkan, sami'na wa ata'na, kami akan selalu taat dan kami akan selalu mendengar. Itu barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahu ya'khudhu bi'aydina ila ma fihi khairan lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.